Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Serika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada sore hari ini, saya ingin membawakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh salah seorang teman saya yang bernama Denny. Di mana Denny ketika usia kandungannya memasuki usia 7 bulan, dia terkena palasi. Palasi, sebuah ilmu hitam yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan ilmu hitamnya itu tingkat tinggi. Makanya orang-orang Sumatera Barat mengatakan ilmu palasi. Nah, palasi ini sebuah ilmu hitam yang selalu memakan tumbal. Tumbalnya ini adalah darah bayi, baik bayi dalam kandungan, bayi yang baru lahir, maupun bayi yang sudah meninggal dunia. Nah, teman saya si Denny ini yang sudah saya samarkan namanya dengan alasan privasi, dia anaknya pernah mengalami palasi, tetapi alhamdulillah sang anak bisa disembuhkan. Ceritanya berawal ketika usia kandungan si Denny ini menginjak usia 7 bulan, dia pindah ke rumah kontrakan bersama suaminya dengan tujuan untuk mendekatkan rumah mereka dengan rumah ibu si Denny ini. Karena Denny merasa tidak lama lagi akan melahirkan. Nah, ketika malam pertama si Denny menempatin rumah itu, Denny merasa ada seseorang yang memperhatikan dia. Ketika Denny melihat dari jendela, Denny melihat seorang wanita yang duduk di bawah pohon nangka dan mengawasi rumah si Denny ini. Denny ketakutan gitu kan. Kebetulan Denny ini berasal dari Sumatera Barat dan suaminya itu bukan orang Sumatera Barat. Karena ketakutan, akhirnya si Denny ini membangunkan suaminya dan menceritakan hal tersebut. Dia bilang seperti ini, Pak, itu di bawah pohon nangka itu saya melihat seorang wanita, dan wanita itu dari sore tadi memperhatikan rumah ini. Saya takut, kata gitu kan. Udahlah, kata suaminya kan, gak usah percaya hal-hal seperti itu. Mungkin itu hanya perasaanmu saja karena kamu selama ini selalu ketakutan. Seperti itu, dia tidak percaya suaminya. Ketika jam 2 malam itu si Denny kembali merasa ada seseorang di luar rumah dia. Dan ketika dia menoleh ke jendela, ia melihat seakan-akan dia melihat sesosok kuntilanak yang lagi melayang-layang mengelilingi rumah kontrakannya itu. Jadi si Denny ini makin ketakutan. Akhirnya si Denny ini menelponlah ibunya dan menceritakan hal itu. Dan akhirnya ibunya datanglah ke rumah Denny karena kebetulan rumah mereka itu berdekatan. Nah, sang ibu akhirnya berkata kepada Denny, kamu harus pakai ini. Ibunya memberikan sebuah bungkusan kain hitam yang isinya ternyata adalah bawang putih tunggal, bawang putih dan cemiti, dibungkus dengan kain hitam yang bertulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jimat itu diberikan ibu Denny kepada Denny dan harus digantungkan di atas perutnya si Denny untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya keesokan harinya sang ibunya Denny ini bercerita, kamu harus hati-hati karena orang hamil itu harum. Karena ada sebuah ilmu hitam di Sumatera Barat itu yang mereka percaya bernama palasi. Dan palasi ini akan menghisap darah bayi. Bayi dalam kandungan pun dia bisa menghisapnya. Akhirnya Denny mengadakan pengajian di rumah barunya. Jadi dia mengadakan pengajian, membaca Yasin, dan juga Denny memakai jimat yang diberikan ibunya. Singkat cerita, sang Denny melahirkanlah seorang bayi laki-laki. Bayinya ini sehat, tidak kurang suatu apa, ya kan? Dan Denny sangat bahagia sekali, sehingga dia sedikit melupakan tentang ilmu hitam yang pernah diceritakan oleh ibunya. Dan dia juga sedikit melupakan apa yang pernah dilihatnya di kontrakan itu. Singkat cerita, ketika umur bayinya berusia 3 bulan, itu sang bayi sakit-sakitan. Si Denny sudah membawa bayinya itu berobat ke sebuah dokter anak, tetapi tetap
sembuh. Dan kata dokter itu bayi tidak ada penyakit apa-apa. Sang bayi kembali rewel, sakit-sakitan, kurus kering lah gitu kan. Nah, padahal Denny udah berusaha mengobatinya. Akhirnya sang ibu mengajak si Denny dan bayinya itu ke orang pintar di daerah Sumatera Barat itu. Dan orang itu mengatakan kalau bayi Denny ini terkena palasi. Karena dari ubun-ubun bayi itu seperti sumur melengkung. Jadi kalau ubun-ubun bayi kita kan, ubun-ubun bayi itu kan rata seperti ini kan, rata. Nah, itu ubun-ubun bayi Denny itu melengkung dan badannya kurus kering. Kata orang pintar itu terkena palasi. Akhirnya orang pintar itu mengobatilah bayi si Denny ini. Nah, setelah diobati, alhamdulillah bayi si Denny ini kembali menyusui, kembali mau makan, kembali aktif, dan perkembangannya pun kembali bagus. Jadi seperti itu. Nah, orang pintar itu berkata kepada Denny, kamu harus menjaga bayimu ini. Jangan ada orang yang menyentuhnya selain orang yang kamu kenal. Akhirnya Denny menjaga betul bayinya dan dia tidak dibawa keluar rumah, hanya dalam rumah saja. Dan dia tetap memakai bayinya dari bawang putih dan cemiti. Jadi cemiti itu dikaitkan dengan bawang putih dan ditempel di baju sang bayi. Karena ilmu palasi itu sangat takut dengan bawang putih dan cemiti itu menurut kepercayaan mereka. Nah, itulah sebuah cerita mistis yang dialami Denny. Dan alhamdulillah sekarang usia anak Denny itu sudah menginjak 1 tahun dan dia kembali sehat dan ceria anaknya. Itu adalah pengalaman mistis yang dia alami pada saat usia anaknya 2 bulan. Dan Denny dan ibunya mempercayai bahwa kejadian yang mereka alami adalah disebabkan oleh palasi. Palasi, sebuah ilmu hitam tingkat tinggi yang tumbalnya adalah menghisap darah bayi, baik bayi dalam kandungan, bayi yang sudah lahir maupun bayi yang sudah meninggal dunia. Jadi seperti itu. Nah, cerita palasi ini sampai sekarang pun masih sering terdengar dari daerah Sumatera Barat ya, dan mereka mempercayai kalau seorang ibu hamil atau anak-anak bayi itu mereka harus menggunakan bawang putih yang ditusuk menggunakan cemiti seperti itu. Itulah cerita saya sore ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Di mana saya sudah menyamarkan nama dari si Denny untuk tujuan privasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat sore.